Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya Luciana Indah Safitri, mahasiswi Prodi Terjemah kelas 2A, Fakultas Adab Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah teori masalah penerjemahan Arab Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dosen pengampu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, MHum. Sebelum masuk pembahasan, saya ingin sedikit berbagi cerita. Di jurusan terjemah ini sangat konsen sekali dalam ilmu penerjemahan, atau dia bisa masuk kepada ilmu linguistik terapan. Dan memang di jurusan terjemah ini cuman hanya ada satu di Asia Tenggara, yaitu hanya ada di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan ini baru terkhusus di penerjemahan Arab Indonesia. Sebelum kita masuk pembahasan, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bahwa setiap bahasa itu masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar penerjemahan Arab Indonesia. Jadi, teman-teman harus mengetahui definisi dari penerjemahan Arab Indonesia. Apa sih definisi penerjemahan? Apakah penerjemahan kata atau pesan secara wajar? Nah, di sini kita membahas definisi penerjemahan. Penerjemahan adalah proses memindahkan pesan yang telah diungkapkan dalam bahasa yang satu, BSU, bahasa sumber, ke dalam bahasa yang lain, BSA, bahasa sasaran, secara sepadan dan wajar dalam pengungkapannya sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan kesan asing dalam menangkap pesan tersebut. Jadi, bukanlah dikatakan penerjemahan bila seorang penerjemahan menerjemahkan dari bahasa sumber BSU ke bahasa sasaran BSA dengan menggunakan katanya saja atau kalimatnya saja. Jadi, yang dimaksud dengan penerjemahan itu bagaimana seorang penerjemahan itu bisa mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran BSA dengan memperhatikan kesepadanan dan kewajarannya. Oleh karena itu, penerjemah tidak boleh menambahi atau mengurangi pesan yang disampaikan penulis atau pembicara, bukan terkait dengan jumlah kata, tetapi soal pemahaman yang diperoleh dari pesan atau teks tersebut. Dengan kata lain, penerjemah itu tidak hanya melibatkan aspek leksikal dan gramatikalnya saja, tetapi juga melibatkan aspek semantis dan pragmatisnya juga. Contohnya, manjadda wajada. Bila hanya memperhatikan aspek leksikal dan gramatikalnya saja,
terjemahan yang dihasilkan adalah dari serius dan serius. Dengan terjemahan seperti ini, pembaca atau pendengar bisa saja memahaminya, tetapi mungkin butuh waktu untuk mendapatkan pemahaman yang sepadan dengan pembaca dan pendengaran BSU, bahasa sumber. Namun, jika diterjemahkan dengan memperhatikan aspek semantis dan pragmatisnya, maka terjemahannya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Nah, terjemahan ini dirasa lebih mudah dipahami daripada terjemahan sebelumnya. Kenapa? Karena terjemahan ini berhubungan dengan kesepadanan makna ungkapan dalam bahasa Arab tersebut dengan terjemahannya. Oleh karena itu, makna yang wajar dan sepadan dalam bahasa Arab tersebut adalah hasil berbanding lurus dengan usaha. Selanjutnya, proses penerjemahan. Proses penerjemahan, seorang murtajim atau seorang penerjemah ketika ingin memindahkan pesan dari BSU bahasa sumber ke BSA bahasa sasaran, dia harus memperhatikan beberapa proses penerjemahan. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 4 proses penerjemahan. Proses yang pertama itu adalah pemahaman tentang leksikal dan gramatikal BSU, bahasa sumber. Jadi, seorang penerjemah itu harus paham tentang leksikal. Nah, yang dimaksud leksikal di sini adalah nahwu dan juga gramatikal atau susunan kata, yaitu sorof dalam bahasa Arab. Dalam konteks saat ini, yaitu konteks bahasa Arab, bagaimana itu dinyatakan sebagai fa'il, maf'ul bih, nakiroh, ma'rifat. Apa itu fa'il? Yaitu kata yang melakukan pelaku. Apa itu maf'ul bih? Yaitu isim mansub yang dibaca nasab, yang menjadi sasaran tindakan atau objek. Maka yang dimaksud maf'ul bih menurut arti istilah ialah isim mansub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Dan apa sih itu ma'rifat? Ma'rifat yaitu isim yang maknanya sudah tentu. Dan sedangkan apa itu nakiroh? Nah, nakiroh yaitu kalimat isim yang maknanya masih umum atau belum pasti, jadi dia dapat berubah. Nah, itu semua masuknya ke dalam pemahaman leksikal dan gramatikal BSU, bahasa sumber. Proses yang kedua, pemahaman makna BSU, bahasa sumber. Seorang mutarjim harus memahami struktur pemahaman makna. Struktur pemaknaan semantik yang berlaku pada teks atau ujaran dalam BSU bahasa sumber, juga pemaknaan pragmatik yang dikaitkan dengan konteks situasi yang berlaku pada teks atau ujaran dalam BSU bahasa sumber. Proses yang ketiga yaitu sinkronisasi struktur dalam BSU bahasa sumber dan BSA bahasa sasaran. Pada tahap ini, struktur dalam ini disinkronisasi untuk mendapatkan penyelarasan pemahaman teks atau ujaran dalam BSU bahasa sumber ke dalam teks atau ujaran dalam BSA bahasa sasaran. Dan proses yang keempat, pemadanan makna ke dalam BSA bahasa sasaran. Sebaik pemahaman yang diperoleh oleh pembaca atau pendengar BSU bahasa sumber, dalam proses ini penerjemah
atau seorang mutarjim tidak boleh hanya memperhatikan aspek leksikal atau aspek gramatikalnya saja, tetapi harus benar-benar memperhatikan aspek semantis dan aspek pragmatisnya juga pada teks atau ujaran dalam BSU, bahasa sumber, saat didatangkan dalam bentuk struktur BSA, bahasa sasaran. Nah, saya akan memberikan contoh proses penerjemahan sebagai berikut. Contoh proses penerjemahan. Proses yang pertama yaitu pemahaman leksikal dan gramatikal BSU. Lan tarji'a al-yamu allati madat. Usul gramatikalnya, kalimat tersebut merupakan jumlah fi'liyah. Struktur kalimatnya sebagai berikut. Lan harfu nasab, tarji'a fi'il mudhari' mansubun, al-yamu isim fa'il, allati isim mausul, madat fi'il madhi. Sedangkan unsur leksikalnya lan yang artinya tidak akan, tarji'a kembali, al-yamu artinya hari-hari, allati yang, madat yang diterjemahkan telah lewat atau telah berlalu. Dan proses yang kedua yaitu pemahaman makna bahasa sumber. Makna madat di sini dapat disesuaikan ke dalam makna berlalu, maka menjadi tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Dan proses yang ketiga yaitu sinkronisasi struktur dalam BSU dan BSA. Di dalam teks ini yang diawali dengan fa'il karena dalam bahasa Indonesia subjek harus terletak di awal kalimat, maka artinya menjadi hari-hari yang telah berlalu tidak akan dapat kembali lagi. Proses yang keempat atau proses yang terakhir yaitu pemadanan makna ke dalam BSA, bahasa sasaran, yaitu hari-hari yang telah berlalu tidak akan dapat kembali lagi. Nah, maknanya adalah syukuri dan manfaatkanlah waktumu saat ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu akan terus berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi. Jika kita tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka waktumu akan terbuang sia-sia dan akan membuatmu menyesal di masa depan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah contoh proses penerjemahan teks dalam bahasa sasaran yang sesuai dengan pesan yang terdapat pada teks dalam BSU, bahasa sumber. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teks, konteks, dan konteks. Apa sih teks, konteks, dan konteks? Bukankah teks dan konteks saja? Dan apa itu konteks? Nah, di sini kita membahas tentang keterkaitan dengan teks, konteks, dan konteks. Yang pertama, teks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Dalam bahasa Arabnya, teks yaitu nash, dan temannya teks yaitu konteks. Dan apa sih konteks itu? Konteks adalah, konteks menurut KBBI, sebuah kalimat yang mendahului kalimat setelahnya. Sedangkan di dalam buku jembatan, kata konteks adalah unsur-unsur dalam teks yang menyertai dan memengaruhi makna unsur yang sedang dibicarakan. Dalam bahasa Arabnya, yang sering disebut konteks yaitu korina. Dan yang ketiga adalah konteks. Nah, konteks ini sangat terkait dengan teks dan konteks. Di dalam buku jembatan, kata konteks itu adalah
unsur-unsur di luar teks yang berhubungan dengan teks dan mempunyai relevansi kebahasaan. Nah, saya akan memberikan contoh teks, konteks, dan konteks. Contoh teks, konteks, dan konteks di dalam buku Jabatan Kata Seluk-beluk Penerjemahan Arab Indonesia yang dikarang oleh Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Um adalah teks Safinatul Fadai Darat Haula Qamar, yang artinya pesawat ruang angkasa mengorbit bulan. Bila unsur kalimat itu terdapat 5 kata yang bila dipisahkan dapat menjadi teks tersendiri, maka masing-masing dapat menjadi konteks satu sama lain. Untuk menerjemahkan kata safinah, tak bisa hanya mengandalkan kamus bahasa Arab. Kalau hanya mengandalkan kamus bahasa Arab, maka arti kata safinah yaitu kapal atau perahu. Sedangkan makna kapal dan perahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut. Sedangkan arti perahu adalah kendaraan air yang lancip pada kedua ujungnya dan lebar di tengah. Nah, di sini kita perlu memperhatikan konteks kata safinah. Pada teks ini, kata safinah mendampingi kata-kata seperti kata fadai, darot, haula, qamar. Maka, arti kapal atau perahu tersebut jika disatukan dengan kalimat itu, maka artinya kurang tepat. Dan seorang penerjemah atau mutarjim dalam menerjemahkan kata tersebut dalam satu kesatuan teks itu, kata fadai yang di kamus bahasa Arab diartikan ruang angkasa. Nah, dari makna tersebut membantu seorang penerjemah menemukan arti safinah. Bukan lagi bermakna kapal atau perahu, tetapi bermakna pesawat. Apalagi bila memperhatikan kata al-qamar dan darot. Nah, hal itu sudah menemukan arti dari teks tersebut. Selain konteks, ada pula konteks. Dari teks tersebut bahwa konteks ini berbicara mengenai moda transportasi di bulan. Maka, terjemahan teks tersebut adalah pesawat luar angkasa mengitari bulan. Sekian penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar penerjemahan Arab Indonesia yang terdiri dari definisi penerjemahan, proses penerjemahan, serta teks, konteks, dan konteks. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaklumi karena al-insanu ma'alul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton video saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.